Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Setiap jam 5 pagi, saudara selalu ikuti Menara Doa Pagi di channel Suheri Gultom. Saudara bisa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke keluarga-keluarga saudara, sehingga saudara bisa terberkati dan orang lain terberkati oleh firman Tuhan. Percayalah, saudara terlibat membagikan firman Allah, saudara sudah terlibat pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kehadirat Tuhan. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus,
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Selain Tuhan Yesus, tidak ada yang lain yang kita andalkan. Apapun persoalanmu, hanya nama Yesus engkau berharap. Percayalah, berharap pada manusia engkau kecewa, berharap kepada Tuhan Yesus, ada pengharapan, ada kemenangan, ada kepastian. Mari kita katakan kepada Tuhan Yesus, selain Kau, tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan,
tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya padamu, tiada yang lain pengharapan. Hanya satu-satunya padamu. Hanya padamu pengharapan sejati, hanyalah padamu Tuhan. Kami berharap hanya pada Tuhan Yesus. Kami berharap hanya pada Tuhan Yesus. Diberkatilah, diberkatilah yang datang padamu. Diberkatilah yang percaya, percaya pertolonganmu. Kami hanya berharap hanya padamu Tuhan. Kami tidak pernah mau berharap pada manusia. Kami mau berharap hanya padamu. Engkau punya cara menolong kami. Engkau punya cara menolong kami. Engkau punya cara. Engkau punya cara menolong kami. Menolong kami. Hanya padamu. Hanya padamu. Hanya padamu Yesus pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami fokus padamu. Kami berserah penuh kepadamu. Engkau lebih tahu jalan terbaik bagi kami. Engkau lebih tahu jalan terbaik bagi kami. Waktu terbaik bagi kami. Kuatkan kami. Kuatkan kami. Kuatkan semua yang menyaksikan. Teguhkan iman kami. Kuatkan kami. Kuatkan kami Tuhan. Melewati tantangan, menghadapi kesulitan. Kami percaya kekuatan-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, segala hormat. Kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Biarlah lidah kami memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku mawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi semuanya saudara. Hari ini kita diberkati dengan tema firman Tuhan. Membereskan konflik. Membereskan konflik keluarga dalam satu hari. Saya memberikan tema membereskan konflik keluarga dalam satu hari. Sangat penting sekali, kita tidak perlu berlama-lama konflik dalam keluarga. Ya, saya pernah konflik dengan istri itu, wow, lama ya. Ada yang berhari, bahkan lebih seminggu saya pernah. Saya tidak cakapan, saya tidak enakan. Wah, itu sangat saya sesalkan ya. Tapi sudah long time ago, udah berlalu begitu lama. Tahu, kalau ingat itu, saya egois, istri saya egois, sehingga kami terbakar dengan egois, dan anak-anak kami korban egois orang tua. Orang-orang yang bertengkar adalah orang-orang yang egois. Bahwa Alkitab berkatakan dalam kitab Yakobus 3:16, dari manakah datangnya kekacauan? Dari manakah datangnya kerusuhan? Dari egois, mementingkan diri sendiri, akar kekacauan dalam rumah tangga. Iri hati, akar kekacauan dalam keluarga. Saudara, pastikan yang dua-dua ini sudah bebas ya. Di hati kita nggak ada lagi egois. Kita belajar mendahulukan orang lain. Kalau orang ngomong, mendahulukan mereka selesai ngomong. Kalau ada anggota keluarga kita bicara, kita sabar mendengar, mendahulukan mereka berbicara. Selesai mereka berbicara, kita baru ngomong. Egois akar persoalan. Egois akar pasutri banyak masuk dalam neraka. Saya katakan, satu aja tidak egois, selamat rumah tangga. Satu aja ya, satu aja. Walaupun memang itu gak gampang ya. Satu aja tidak mementingkan diri sendiri. Satu aja yang mematikan egoisnya. Rumahmu selamat, keluargamu selamat, pernikahanmu selamat, anak-anakmu selamat. Tapi kalau dua-duanya egois, dua-duanya mementingkan diri sendiri. Dua-duanya merasa paling benar. Dan akibatnya kalian bertengkar habis-habisan. Dan rumahmu akan seperti neraka. Pernikahanmu akan berujung perceraian. Kalau egoismu tidak kau matikan, pernikahanmu bisa berujung perceraian. Anak-anakmu korban mental yang sakit. Mental mereka rusak, sakit, bertengkar pagi, bertengkar siang, bertengkar malam. Seperti anjing dan kucing, cakar-cakaran, mengaung dan mengamuk.
Sekarang aja saudara lihat di YouTube, anjing dan kucing udah berdamai. Coba tulis dalam kolom, anjing dan kucing sudah berdamai. Mari, kalau anjing dan kucing sudah diajari bisa berdamai, makan sepiring berdua, bahkan sekandang, cobalah lihat di YouTube. Saudara akan saksikan itu banyak. Masa kita lebih rendah dari hewan? Sudahlah. Suami, engkau harus lebih banyak mengalah. Suami, engkau harus duluan sebagai imam. Suami, matikan egoismu. Malulah bertengkar dengan istrimu. Saya malu dulunya itu saya nggak sadar. Padahal sudah pendeta, sudah gembala, banyak khotbah. Tapi saya semakin disadarkan Tuhan. Seorang suami itu menstabilkan emosi istri. Karena emosi istri ini kadang-kadang tidak stabil. Dia ini adalah makhluk perasaan. Segala perasaan ditampung, disimpan di hatinya. Sehingga kadang-kadang terbawa dengan emosi. Maka yang kedua, dia makhluk emosional. Maka tiba-tiba bisa berteriak, histeris. Dan pengaruh hormonalnya juga yang up down, naik turun. Yang tidak stabil membuat dia emosi dan perasaannya dan hormonnya berkecamuk. Seorang suami hormonnya lebih stabil. Seorang suami perasaannya lebih stabil, emosinya lebih stabil. Seorang suami adalah imam. Sehingga seorang suami menstabilkan emosi istri. Saya dulu kurang paham ini. Sehingga ketika istriku dulu emosinya tidak stabil, aku tidak tahu apa penyebabnya dan perasaanku dia menyerang saya, maka saya serang kembali. Saya marah kembali, saya marah, dia marah kembali. Saya lebih marah lagi, dia lebih marah lagi. Korslet. Rumah kami terbakar. Tanda kutip, anak-anak terbakar, korban. Egois suami, egois papanya yang kuat, egois istrinya yang kuat. Sekarang, seandainya istriku sekarang ini masih emosional, belum sempurna tentu. Dan kalau dia marah, ini contoh kasus nyata. Atau lagi sedang tidak stabil perasaannya dan emosinya. Saya sadar, saya seorang suami yang mengasihi dia. Saya seorang suami yang menolong dia untuk stabil. Sehingga saya mendengar keluh kesah dia. Saya mendengar curhatan isi hati dia. Saya mendengar A sampai Z tanpa saya potong. Selesai dia ngomong, baru saya ngomong. Tahukah saudara, setelah dia selesai mencurahkan isi hatinya. Mungkin 10 menit, 15 menit. Emosinya lebih stabil. Emosinya lebih tenang, perasaannya lebih tenang, lebih enak. Dan saya juga cepat-cepat bergerak. Kalau dia emosi, marah gara-gara piring tidak saya cuci, habis makan, saya cuci cepat. Rumah kotor, saya sapu cepat. Saya seorang suami yang senang menyapu, senang mengepel, senang mencuci. Mencuci piring. Dan itu sangat menolong karena bahasa kasih istriku adalah melayani. Bahasa kasihku adalah sentuhan. Jadi saudara, bahasa kasih kita berbeda-beda. Saya lakukan itu, saya mengasihi dia. Dan sudah lama saya tidak mendengar suaranya tinggi-tinggi. Kenapa? Kami sama-sama growing up, sama-sama belajar. Saya tidak sempurna, dia tidak sempurna. Ingat, kita menikahi orang yang tidak sempurna. Saya menikahi istri yang tidak sempurna, dia menikahi suami yang tidak sempurna. Bapak ibu menikahi seseorang yang tidak sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaannya itu, ibu dan bapak memilih pasangan, memilih dia menjadi pendampingmu untuk mengasihi dia, untuk bersatu sampai maut memisahkan, untuk mendukung dia dalam kemajuan. Jadi yang saudara pilih itu orang yang tidak sempurna. Artinya apa? Ada ruang salah, ada ruang khilaf, ada ruang gagal. Saudara, dia manusia yang tidak sempurna, bisa salah ucap, salah perbuatan. Oleh karena itu sadari itu.
Sehingga pasangan yang semakin bertumbuh, yaitu pasangan yang mengasihi pasangannya sebagaimana adanya. Saya sedih ya melihat keluarga sekarang, anak-anak yang muda yang baru menikah. Saya juga pernah di level itu. Bertengkar sedikit minta cerai. Baru menikah setahun minta cerai. Bahkan di bawah setahun minta cerai. Menikah 2-3 tahun minta cerai. Berarti dia belum siap pernikahan. Di pernikahan pasti akan banyak emosional yang terpancing. Perkara-perkara, persoalan-persoalan jauh lebih banyak dibandingkan sebelum menikah. Makanya kalau kita belum bisa menguasai emosi, sebagusnya jangan menikah dulu. Saya khotbahkan itu. Kalau engkau seorang anak muda, belum bisa menguasai emosimu, engkau masih bentak-bentak, engkau masih suara kuat-kuat, engkau masih banting meja, banting pintu, lempar barang, lempar handphone, suaramu kuat-kuat, apalagi kalau engkau masih memukul, sebagusnya engkau tidak menikah dulu. Karena kalau pemuda begini menikah, maka dia akan melukai wanita istrinya itu. Demikian juga seorang wanita, kalau engkau sikit-sikit merajuk, sikit-sikit diam, sikit-sikit merajuk, tiap hari merajuk. Kalau engkau suka merajuk, dan engkau juga masih suka berteriak, marah-marah, lempar barang, engkau wanita yang belum layak untuk menikah. Kalau engkau menikah, dan engkau orang tipe emosional, ngambek, suka diam, histeris, lempar barang, kupastikan suamimu itu menderita. Suamimu akan menderita karena engkau belum beres emosimu. Saudara, saya rindu setiap saudara cepat bertumbuh dalam level kedewasaan rohani. Betul, kita tidak orang sempurna, tetapi kita harus bertumbuh dalam tutur kata, perilaku kita, supaya jangan melukai pasangan dan keluarga kita. Dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat ini mengatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti kan boleh marah tapi yang tidak berbuat dosa. Contoh, anak saya kalau katakanlah dia ugal-ugalan naik sepeda motor atau naik mobil, terlalu kencang, melebihi batas, saya boleh marah. Marah saya dasarnya kasih, bukan benci. Karena kalau saya tidak marahi dia, maka dia akan mati tabrakan. Apa kata kitab Ibrani? Anak yang kukasihi kuberi ganjaran. Diberikan satu ganjaran seperti nasihat. Marah dengan dasar kasih boleh. Anak putrimu pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi, wajar dong marah. Anakmu main game 5 jam, 3 jam, wajar marah. Ya, dengar ibu-ibu, jangan biarkan anakmu main game, dikuasai game. Jangan, main game itu dikasih batas. Walaupun main game mungkin 1 hari setengah jam. Lebih baik lagi dia nggak usah main game. Kalaupun main game hanya hari Sabtu dan Minggu, beberapa jam. Jadi Senin sampai Jumat belajar. Siapa orang tua yang tidak marah kalau anaknya main game masih umur kelas 3 SD, kelas 6 SD, SMP, dibiarkan. Ini bapak ibu yang tidak mengasihi anak. Bapak sih boleh-boleh. Anaknya dibiarkan main game, nanti anakmu sakit dan tinggal kelas. Jadi anak bodoh. Boleh main game tapi harinya ditentukan. Mungkin Sabtu dan Minggu 2-3 jam. Atau mungkin 1 hari itu setengah jam. Dikuasai, dikontrol, jangan dilepaskan. Jadi tidak salah marah, maka dikatakan apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Nah, marah yang mendatangkan dosa bagaimana? Marah yang melukai, marah yang menyakiti, marah yang menyerang.
Jadi ketika seseorang bohong ke saya harus marah karena dia bohong. Yang saya marah itu sifat pembohongnya. Supaya dia jangan bohong lagi. Orang yang bohong itu kukasihi. Jadi orang yang dewasa dibedakan sifat pembohong dengan orangnya. Sifat pembohong ini kita marah, semua juga nggak ada orang yang mau dibohongi. Dan kita juga marah dengan pembohong, yang kita marahi adalah sifatnya. Bukan orangnya. Ada orang karena dia pembohong anggotanya, kita marahi ikut orang tuanya. Dasar kau, sekampung, sesuku, sekeluarga pembohong. Nah ini melukai, marah yang melukai. Tapi kalau saya bilang, saya marah samamu karena kau bohong. Dan yang paling fokus saya adalah sifat bohongmu ini. Aku mengasihimu. Sifat bohongmu ini jangan bawa terus. Karena ini merusak hidupmu. Kalau engkau berbohong, maka engkau akan menuai apa yang kau tabur. Aku mengasihimu sebagai bapakmu, sebagai pamanmu, sebagai atasanmu. Tapi jangan teruskan sifat bohong ini. Seorang keponakan pemalas, malas kerja, nasihati dia. Bangun jam 7, jam 8. Orang udah bangun jam 5, jam 4, jam 6. Marah. Harus. Sekali dinasihati, 2 kali, 3 kali enggak didengar, dimarahi. Karena kalau dia malas, masa depannya hancur. Tapi orang yang malas itu kasihi orangnya, sifatnya kalau kau malas, kau tidak jadi apa-apa. Nah saudara, harus mulai bisa membedakan. Maka dikatakan adalah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, 6 menit saudara marah, menetralkannya ini 6 jam. Saudara pernah marah 6 menit, 6 jam saudara menetralkannya belum bisa. Dan marah itu pintu iblis masuk. Jangan lama-lama. Marahlah dengan batas waktu dan marahlah dengan dasar kasih. Marahlah dengan intonasi yang enak didengar. Bisa loh marah tegas, bukan marah kasar. Beda marah tegas dengan marah kasar. Saya kemarin menyelesaikan persoalan di yayasan yang saya bimbing, yang saya bina. Saya marah dengan kasih. Tidak dengan intonasi berteriak-teriak. Jadi marah itu dasarnya kasih Kristus untuk kebaikan. Tapi sebaiknya jangan sering marah. Dan jangan marah sampai matahari terbenam. Jadi kalau marah-marahan suami istri, sebelum jam 6 cepat selesaikan. Itu artinya tidak kaku seperti itu. Cepat berdamai itu maksudnya sebenarnya. Cepat berdamai. Jadi bukan berarti oh ini mau jam 6 sore. Oh di mana kau ma? Di mana ma? Oh sorry ya, bukan begitu. Saudara, cepat berdamai itu artinya. Cepat selesaikan secepat mungkin. As soon as possible. Asap. Jangan pendam, jangan simpan, jangan sampai bermalam. Saya pernah marah-marah sampai istri bermalam. Masalahnya besok makin runyam. Oh makin bermalam, makin runyam, makin datang iblis. Kalau begini enaknya cerai. Gak jumpa dia lagi, gak perang lagi. Wah iblis itu bapak segala pendusta iblis itu. Beranak cucu, pikiran negatif itu makin parah. Jangan mau lama-lama berpisah. Beberapa orang yang istrinya lari dari Jakarta telepon saya. Pak Pendeta istri saya lari ke Medan bawa anak dan kami sudah 3 minggu. Saya bilang kejar cepat. Dan dia kejar. Dan dia datang ke gereja jumpa saya, dia peluk saya doakan. Puji Tuhan pernikahan mereka selamat. Istrinya bilang kalau nggak dikejar saya sudah berpikir akan ke laki-laki yang lain. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan berlama-lama berpisah sama pasangan. Kalau berpisah karena LDR kerja, ya apa boleh buat ya, itu situasi.
Tapi saudara bisa pakai video call, berdoa, video call, tanya kabar. Ya situasi kerja. Ada waktu untuk bisa bersatu, cepat bersatu. Demikian semalam juga baru hubungi saya, istri saya ini lari bawa anak-anak. Nah ini juga istri-istri ini ya, marah, tapi jangan lari ke rumah orang tuamu. Marah, lari ke rumah orang tuamu. Kalau kau mau pergi lari, pergilah ke rumah mertuamu. Karena kalau engkau lari pergi ke rumah mertuamu, itu masalahnya akan lebih reda. Tapi kalau engkau lari ibu kepada orang tuamu udah pasti pro samamu. Kalau orang tuamu dewasa rohaninya oke. Tapi kalau kerohanian daripada orang tuamu pun masih belum dewasa, mengkompori, runyam. Atau lari ke rumah pendeta. Sehingga pendeta bisa mendamaikan kalian. Ini banyak kejadian, ada persoalan gak sanggup lagi, udah capek persoalan bertengkar, lari. Lari bukan penyelesaian. Hadapi masalah itu apapun. Saudara harus berani menghadapi masalah. Harus berani menghadapi tantangan. Gak boleh lari. Jangan ini udah lari bawa anak-anaknya lagi. Waduh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada yang saya tahu. Ketagihan suaminya berpisah dengan istrinya. Akhirnya dia merasa nyaman tidak bersama istrinya lagi dan anak-anak. Dan dia jumpa perempuan lain. Banyak kasus seperti ini. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nanti engkau nyaman. Karena waktu kau serumah bertengkar. Pisah tempat. Si istri lari ke rumah orang tuanya bawa anak 2. Si istri merasa enak di sini. Gak ada bertengkar lagi. Gak jumpa si suami yang rusak itu, yang brengsek itu, yang membuat aku bertengkar terus, panas hati, seminggu, sebulan, setahun. Kenyamananmu itu membuat iblis masuk dan bisa berpeluang engkau cerai. Jangan mau lama-lama, harus cepat bersatu. Selesaikan, hadapi. Makanya sebenarnya pernikahan itu bagi orang dewasa. Orang dewasa lah yang siap menghadapi persoalan. Tapi kalau anak-anak menikah sedikit ada masalah pulang ke rumah orang tuanya, ada masalah pulang ke rumah orang tuanya. Saya berdoa, saudara, selesaikan masalah keluarga. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan lewat 1 hari. Saudara yang saya kasihi, Efesus 4 ayat 31, buanglah amarah, buanglah geram. Buanglah pertikaian dikatakan. Pada ayat yang ke-31 dikatakan segala kepahitan buang, kegeraman buang, kemarahan buang, pertikaian buang, fitnah buang. Saudara, saya berdoa rumahmu ada suasana sorga, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Enak di dalam keluarga yang penuh rukun dan damai. Ingat Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya keluarga, suami istri anak-anak hidup rukun damai. Berabang adik, bereda, beripar, bermertua hidup rukun damai. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Aku berdoa setiap saudara berusaha ya untuk berdamai bersatu itu perlu usaha. Bukan hanya berdoa, berusaha. Dan harus ada yang mengalah. Siapakah yang mengalah dalam suami istri? Pada umumnya suami harusnya 70%. Tapi banyak istri bilang tidak, istri yang mengalah. Tepatnya siapa yang punya Tuhan Yesus di hatinya, dia yang mengalah. Kalau dalam hati Bapa ada Tuhan Yesus, mengalahlah engkau untuk istrimu demi kebaikan. Kalau di hati istri ada Tuhan Yesus, mengalahlah engkau untuk perdamaian. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu adalah pekerjaan orang-orang yang kuat rohaninya. Mengalah itu adalah orang-orang yang hebat rohaninya. Orang-orang yang amarah, arogansi itu orang-orang bodoh kata Alkitab. Orang-orang yang temperamen tinggi, orang yang bodoh. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Saudara, perlu engkau sabar. Perlu engkau menguasai diri. Orang sabar, orang yang bijaksana. Orang yang tidak menguasai amarahnya. Orang yang bodoh, kata Alkitab. Jadi kalau saudara lihat orang-orang yang marah-marah di depan umum, di publik, di sosial media, itu orang-orang yang kerdil, orang-orang lemah, orang-orang yang penyakitan jiwa. Saudara, banyak orang yang sakit jiwa. Marah-marah yang tidak terkendali itu salah satu sakit jiwa. Tidak terkendali. Dan marah itu pintu setan masuk. Maka Alkitab bilang buang marah, buang geram. Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Kalau engkau sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, membesarkan kebodohan. Jadi kalau lihat orang bodoh dan orang bijak, lihat. Ketika ada masalah, cepat marah enggak dia? Orang yang cepat marah di hadapan Tuhan. Orang yang memperbesar kebodohannya. Sudah bodoh dan dia perbesar kebodohannya. Orang yang bijaksana, orang yang mendengar. Saudara yang saya kasihi, saya berdoa setiap saudara menjadi orang yang cepat meredakan konflik dengan berdoa, dengan mengalah dan matikan egoisme. Mengalah itu menang di hadapan Tuhan. Engkau orang kuat dalam Tuhan kalau engkau mengalah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang sudah ditaburkan berkatilah. Jadikanlah kami menjadi pribadi yang mau berdamai secepatnya dengan pasangan kami, tetangga kami, keluarga besar kami, orang-orang yang menyakiti kami, di pekerjaan kami. Orang yang mengalah adalah orang yang membawa damai. Mampukan kami anak Allah pembawa damai sejahtera. Sehingga dimanapun kami berada kami membawa damai. Kami sabar, kami menguasai lidah kami. Kami menguasai emosi kami. Dan kami percaya kami semakin lama semakin bijaksana. Karena orang yang meledakkan amarah adalah orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang rukun damai. Ada suami yang mau mengalah, ada istri yang mau mengalah. Tuhan Yesus selamatkanlah pernikahan demi pernikahan. Hamba berdoa bagi pernikahan demi pernikahan, keluarga demi keluarga, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Aku percaya oleh kasih karunia Tuhan, pekerjaan Tuhan menyelamatkan pasutri yang lagi bermasalah. Yang pasangannya jauh lari meninggalkan, Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan. Anak-anak mereka Tuhan pulihkan. Kuserahkan mereka dalam tangan-Mu, sehingga rumah tangga yang rukun damai, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang bersatu. Hamba-Mu juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang sakit, urapilah obat-obat mereka. Pegang bagian sakit dengan tangan kanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang menempangkan tangan bagi bagian sakit mereka. Kalau mereka sakit di pencernaan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan mengurapi obat-obat. Bagi engkau yang cemas, takut berlebihan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong. Tuhan mengangkat ketakutanmu. Kasih yang sempurna mengangkat ketakutanmu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka Tuhan yang sedang sakit mungkin di paru-paru, di jantung, di bagian saraf, kepala, alat kaki, alat gerak mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi dan menyembuhkan mereka. Hamba-Mu berdoa juga bagi mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, pekerjaan, ekonomi mereka, usaha mereka. Tuhan beri mereka semangat. Tuhan berikan mereka sukacita untuk mengerjakan usaha dengan sebaik mungkin. Jujur, takut akan Tuhan, profesional. Tuhan memberkati usaha mereka, keuangan mereka. Berkatilah mereka yang membutuhkan pekerjaan. Berkatilah mereka yang membutuhkan teman hidup, pasangan sepadan. Mungkin mereka lagi menjual rumah, buat lamaran pekerjaan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.